A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi dengan tema Sistem Manajemen. Nama saya Gisa Buddha Maharani dengan NIM 022. Perkenalkan, nama saya Rura Amfide dengan NIM 04. Perkenalkan, nama saya Amila Rosati dengan NIM 017. Perkenalkan, nama saya Lucia Pada Yuri Astuti dengan NIM 31. Definisi manajemen organisasi. Manajemen organisasi bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengelompokan, pemantauan dalam sebuah organisasi, di mana setiap individu di dalamnya memiliki peran masing-masing untuk bisa lebih cepat mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Manajemen yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi sistem manajemen organisasi. 1. Perencanaan. Menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapainya seperti membuat peta untuk petualangan. 2. Pengorganisasian. Menyusun sumber daya dan struktur organisasi agar setiap bagian bekerja efisien, memastikan tugas dan tanggung jawab jelas. 3. Pengarahan. Memimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan, memberi arahan dan semangat agar semua anggota termotivasi. Struktur sistem manajemen organisasi. 1. Hierarki manajemen. Di puncak terdapat dewan direksi dan CEO yang bertanggung jawab atas strategi. Sementara manajer menengah dan supervisor mengawasi operasional sehari-hari, memastikan strategi diterapkan dengan efektif. 2. Departemen atau divisi. Organisasi dibagi menjadi departemen atau divisi berdasarkan fungsi atau pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dengan masing-masing dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas kinerja departemen tersebut. 3. Struktur matrik. Karyawan melapor ke lebih dari satu atasan dan bekerja di berbagai proyek, meningkatkan fleksibilitas dan kolaborasi antar departemen meskipun membutuhkan koordinasi lebih. 4. Tim atau unit proyek. Tim dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dengan tujuan dan batas waktu jelas dengan anggota dari berbagai departemen, memungkinkan fokus pada inovasi dan hasil cepat. Definisi sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan manajemen atau Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Sistem ini memberikan pertimbangan, informasi, dan usulan kepada manajer untuk membantu memecahkan masalah semi struktur. Tujuannya adalah untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer, meningkatkan produktivitas, mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Tantangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ketidakpastian. Informasi terbatas dan situasi pasar yang tidak stabil membuat prediksi hasil keputusan sulit, menghambat perencanaan dan mitigasi risiko yang efektif. Yang kedua, kompleksitas. Proses pengambilan keputusan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan faktor sehingga memerlukan analisis mendalam dan dapat memakan waktu. Yang ketiga, batasan waktu. Perubahan cepat dalam kondisi pasar menuntut keputusan cepat, tetapi tekanan waktu dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian. Jenis model pengambilan keputusan. Yang pertama, model pengambilan keputusan rasional, menggunakan pendekatan logis dan berurutan untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan mengurangi bias, cocok untuk keputusan besar dan penting. Yang kedua, model pengambilan keputusan intuitif, berdasarkan pengalaman dan pengenalan pola, memanfaatkan insting untuk membuat keputusan cepat tanpa banyak data, cocok bagi yang berpengalaman dalam masalah serupa. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Adapun definisinya yaitu sistem informasi manajemen adalah infrastruktur digital yang digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam sebuah organisasi atau bisnis.
Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengumpulkan data, memproses data, menyimpan data, menyebarkan data, dan menganalisis data. Adapun tujuan utama dari sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajer dan eksekutif perusahaan. Dengan informasi yang tepat, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Manfaat dari sistem informasi manajemen diantaranya membantu mengelola informasi, mengoptimalkan proses bisnis, memastikan efisiensi di semua tingkatan. Adapun kelebihan dari sistem informasi manajemen yaitu di antara lain yang pertama, mampu dalam menyediakan sebuah komunikasi di dalam organisasi dan antar organisasi secara akurat, murah, dan cepat. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan informasi dengan kapasitas besar dengan menggunakan space yang cukup kecil. Meski demikian, bentuk informasi tersebut sangat mudah untuk diakses. Yang ketiga yaitu bisa digunakan sebagai alat untuk mengakses informasi dalam jumlah banyak di seluruh dunia dengan cara mudah dan cepat. Yang keempat yaitu mampu digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas orang yang bekerja di dalam sebuah kelompok pada suatu tempat di berbagai lokasi berbeda. Selanjutnya yaitu kekurangan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu memiliki biaya yang cenderung lebih mahal bagi perusahaan kecil. Yang kedua mempunyai keterbatasan dalam jumlah maupun tingkat kemampuan pengolahan dari sumber daya manusia, sehingga tidak semua orang mampu menguasai sistem informasi manajemen dengan baik. Yang ketiga yaitu adanya perubahan sistem informasi manajemen dengan lebih cepat. Hal ini dapat berisiko beberapa orang tidak mampu melakukan adaptasi dan penyesuaian ilmu dengan perubahan tersebut. Yang keempat, terdapat kekurangan untuk tenaga ahli yang bisa mengoperasikan sistem informasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen keuangan digunakan untuk mengelola informasi keuangan organisasi atau bisnis seperti pencatatan transaksi, pembayaran gaji karyawan, dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia digunakan untuk mengelola informasi tentang karyawan seperti data pribadi, riwayat kerja, absensi, dan kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen produksi. Sistem informasi manajemen produksi digunakan untuk mengelola informasi tentang produksi seperti jadwal produksi, inventarisasi bahan baku, dan pengiriman produk. Definisi sistem nilai dan budaya organisasi. Sistem nilai organisasi. Sistem nilai organisasi terdiri dari kumpulan prinsip dan keyakinan dasar yang dianggap penting oleh organisasi dan individu yang berpartisipasi dalamnya. Nilai-nilai ini membentuk perspektif dan tindakan anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab dan mencapai tujuan. Nilai-nilai ini dapat termasuk integritas, menjaga integritas dan moral dalam setiap tindakan, inovasi, menggalakkan perubahan dan peningkatan terus-menerus dalam produk, proses, dan cara kerja, kepemimpinan, memberi inspirasi kepada orang lain dan memberikan jalan yang jelas, kolaborasi, kerja sama tim yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai ini menentukan interaksi, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja dalam sistem manajemen. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebiasaan, norma, dan perilaku yang ada di dalam suatu organisasi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Selain mempengaruhi suasana kerja, budaya ini mempengaruhi cara anggotanya berinteraksi dan berperilaku. Simbol, cerita, ritual, dan praktik informal biasanya mencerminkan budaya organisasi. Komponen budaya organisasi yang penting termasuk komunikasi, metode penyebaran dan penerimaan data dalam organisasi, penghargaan dan pengakuan. Ketika seseorang atau kelompok melakukan sesuatu, mereka mendapat pengakuan, ketertiban, dan kepemilikan. Seberapa terlibat karyawan dalam pengambilan keputusan, keberagaman dan inklusivitas, seberapa baik orang menerima perbedaan di tempat kerja. Fungsi sistem manajemen, filosofi, dan budaya organisasi memengaruhi banyak aspek penting dari sistem manajemen, termasuk yang pertama, strategi perusahaan. Nilai dan budaya membantu menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi. Budaya memengaruhi pengambilan keputusan, struktur hierarki, dan delegasi tugas.
3. Proses pengambilan keputusan. Ide-ide yang dipegang oleh organisasi sangat penting untuk menentukan kebijakan dan prosedur internal. Dan yang terakhir yaitu kinerja dan evaluasi. Bagaimana karyawan menerapkan nilai-nilai organisasi seringkali menentukan seberapa baik mereka dinilai.